Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da, amma ba'du. Siang ini bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Agung Nurul Iman Kota Padang yang kita muliakan, Bapak Ibu jamaah salat zuhur, hadirin dan hadirat, kita semua insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sambil menunggu iqamat dikumandangkan, kita lihat firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Hajj ayat 34. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansaka liyazkurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basiril mukhbitin. Sadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Hajj ayat 34. Pada ayat ini Bapak Ibu ada 4 poin, ada 4 macam perintah Allah kepada kita semua. Apa saja yang Allah suruh untuk dikerjakan, untuk dilaksanakan. Nomor satunya adalah perintah walikulli ummatin ja'alna mansaka. Tiap orang, tiap masa, tiap generasi sudah ada perintah untuk berkurban. Ini adalah perintah nomor 1 Bapak Ibu. Bahwasanya ibadah kurban ini bukan ibadah yang baru, bukan kepada kita yang pertama, tapi adalah ibadah yang sangat amat lama, turun temurun. Maka tiap umat itu sudah melaksanakan ibadah kurban. Kita sekarang adalah umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis meninggal kita, generasi kita, ibadah kurban tidak bisa untuk dihapus, tidak bisa untuk dihilangkan, akan tetap dilanjutkan oleh orang-orang yang hidup generasi berikutnya, anak, cucu, cicit, generasi yang akan datang. Tidak boleh untuk dihilangkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka di dalam sebuah riwayat bisa kita baca bahwasanya asal muasal ibadah korban itu bahkan berasal dari pertama sekali anaknya Nabi Adam alaihissalam. Anak Nabi Adam alaihissalam bernama Habil, kemudian saudaranya bernama Kabil, sudah pernah berkorban di zaman dahulu kala. Sedarah, seayah, seibu,
ikatannya adalah saudara kandung, berkorbanlah keduanya. Tapi apa kesimpulan pelajaran yang bisa kita tarik? Ada korban yang diterima, ada korban yang ditolak. Korban siapa yang diterima? Habil. Korban siapa yang ditolak? Kabil. Kenapa ada korban yang diterima, ada korban yang ditolak? Habil berkorban memberikan yang terbaik, yang paling bagus, itulah yang dikorbankan. Kemudian ikhlasnya luar biasa, ikhlas. Sementara saudara kandungnya Kabil berkorban asal-asalan, yang penting berkorban, ikhlas pun tidak. Dari sini bisa kita ambil pelajaran. Maka perintah pertama adalah kepada kita, walikulli ummatin ja'alna mansaka, perintah untuk menyembelih hewan ternak. Dan ini waktunya sudah dekat dengan kita hari ini. Sekarang kita sudah berada di tanggal 2 Zulhijjah, Bapak Ibu. Tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, 4 hari masanya untuk menyembelih hewan ternak. Di luar yang 4 ini bukan waktu untuk berkorban. Tetapi apa yang diminta kalau kita berkorban? Keikhlasan, terutama kepada peserta yang berkurban. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Aku tidak akan perintahkan kepadamu, kata Allah, kecuali beribadah itu, apapun ragamnya, apapun bentuknya, jenisnya, modelnya, syaratnya adalah keikhlasan. Jangan sampai kita ikut berkurban, membayar untuk ikut berkurban, ada yang 2,5 juta, ada yang 2.800.000, 3 juta, bahkan lebih dari itu, tapi tidak ikhlas. Kapan ini nanti akan muncul? Ketika tanggal 10 Zulhijjah. Biasanya jam 14, jam 15, jam 16, dari siang menjelang sore. Kapan waktunya? Ketika sudah dipanggil, dihimbau oleh panitia dari mikrofon masjid, Bapak Ibu yang mempunyai kupon kurban, silahkan datang menjemput jatah daging kurban ke masjid. Hati-hati kita, terutama yang ikut berkurban. Jatah kita memang ada di situ, sepertiga adalah bagian kita orang yang berkurban. Tapi jangan nanti kita pula yang mengatur. Ini kata orang, istilahnya Bapak Ibu sering terjadi, rumah siap tokok babuni. Apa artinya itu? Setelah dapat jatah bagian baru dia protes, kok sedikit, kok ndak nampak lidahnya, kok jantungnya ndak ditemukan, kok parunya tidak ikut, limpahnya tidak ada. Rumah siap tokok babuni. Maka kalau kita kepengen apa yang kita inginkan kita dapatkan, jangan kita harapkan dari jatah bagian korban kita. Baguslah beli ke tukang daging, pilihlah, ambillah sesuai dengan selera kita. Kaum muslimin, di hari tanggal 10 Zulhijjah itulah kita diuji dengan keikhlasan. Ini tiap tahun selalu ada permasalahan yang macam ini. Maka apa perbedaannya jamaah dengan panitia, pengurus dengan masyarakat? Bedanya sedikit. Kalau jamaah berkurban itu korbannya adalah hewan ternak, sapi, kerbau, kambing, kibas. Kalau panitia berkorban juga Pak,
berkorban juga Bu. Bedanya apa? Korban perasaan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua perintahnya adalah liyazkurusmallahi ala ma razaqahum mim bahimatil an'am. Perintah bersyukur. Maka dijanjikan oleh Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. Semua kita sudah hafal ayat itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu mampu bersyukur terhadap nikmatku, percayalah nikmat itu akan aku tambah. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau tidak mau berterima kasih, tidak mau bersyukur, awas azabku sangat amat pedih. Buktinya jutaan hewan ternak yang disembelih ketika hari tasyrik. Kambing, onta, kibas, sapi, lembu, kerbau, tapi buktinya tidak punah. Berkurang saja tidak. Allah tambah. Apa yang hewan yang langka? Justru hewan-hewan yang tidak dikurbankan. Mencari binatang buas sulit. Kita kalau ingin melihat harus pergi ke kebun binatang dulu, bayar dulu baru bisa menengok. Tapi yang justru dikorbankan itu justru Allah tambah, Allah lipat gandakan. Bapak Ibu, kedua adalah bersyukur. Ketiga, fa ilahukum ilahu wahid. Sembahlah Allah, jangan syirik. Ketika kita sholat takbiratul ihram, Allahu Akbar, semua kecil. Jangan menyembah selain Allah. Sekali la ilaha illallah, selamanya sampai akhir hayat. Ucapan nanti ketika kita meninggalkan dunia, la ilaha illallah. Keempat terakhir, falahu aslimu, berserah diri kepada Allah. Ini maknanya minta tolong satu-satunya kepada Allah, jangan kepada yang lain, jangan kepada orang pintar, jangan kepada dukun, merusak akidah. Penutup ayat, wabasyiril mukhbitin, sampaikanlah kabar bahagia dariku, kata Allah. Sampaikan kabar bahagia kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah orang-orang yang patuh, yang tunduk, yang lembut hatinya. Maka kalau kita bisa melaksanakan yang empat ini, kita adalah orang-orang yang karena patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, berkurban, kemudian bersyukur, menyembah Allah, jangan syirik, dan minta tolong hanya kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.